Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Willis. Saya mahasiswa Universitas Saber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pemanfaatan influencer marketing dan call atau key opinion leader yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita berangkat dari suatu berita yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia yang berjudul 76% warga RI beli produk karena influencer paling tinggi di ASEAN. Pembuka eh, berita tersebut sebagai berikut. Indonesia Indonesia menjadi juara di Asia Tenggara dalam tren berbelanja berbasis rekomendasi influencer. Sekitar 76% konsumen mengaku membeli produk karena pengaruh dari konten kreator. Nah, apa apa saja yang dibahas dalam berita ini dan apa hubungannya dengan strategi digital marketing yang ada di Indonesia akan kita bahas satu persatu menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama terkait dengan strategi digital marketing, kemudian identifikasi sektor bisnis, kemudian kita akan menganalisis konsep yang berkaitan dengan teori-teori digital marketing, kemudian kita akan membahas terkait dengan dampak dan rekomendasi apa yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan yang berlandaskan dengan konsep-konsep yang ada di digital marketing. Nah, kita mulai dengan gambaran umum gimana sih kondisi di Indonesia, khususnya terkait dengan digital marketing. Jadi di Indonesia itu seiring dengan meningkatnya penggunaan sosial, maka strategi-strategi atau pelaku usaha yang berkutat di bidang digital itu semakin meningkat juga gitu. Nah, di sini ada salah satu strategi dalam atau bentuk dari pemanfaatan dari digital marketing yaitu salah satunya dengan call call atau key opinion leader. Nah, ini bisa dibilang menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif untuk menjangkau konsumen digital karena kebanyakan sekarang generasi sekarang semuanya sudah melek teknologi ya dan semuanya juga sangat tergantung dengan gadget atau dengan media sosial maka itu adalah suatu wadah yang memang sangat eh, ber, berpotensi untuk menjadi eh, arena untuk melakukan pemasaran dari sebuah produk gitu. Kemudian di Indonesia juga terjadi perubahan perilaku seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan perilaku konsumen yang lebih mempercayai rekomendasi figur publik atau konten kreator atau influencer dibanding dengan iklan konvensional. Nah, ini mengapa sih kenapa terjadi perubahan perilaku? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Namun sebelumnya kita akan sedikit lebih mendalami apa yang dimaksud dengan call. Jadi call adalah singkatan dari key opinion leader, yaitu individu atau ahli yang memiliki pengetahuan mendalam, keahlian dan reputasi tinggi dalam bidang tertentu dan pendapatnya dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini eh, yang dijadikan salah satu strategi untuk memasarkan suatu produk. Itu pendapatnya, jadi review atau pendapatnya dari sosok-sosok yang mempunyai pengaruh gitu. Nah, dipadukan dengan digital marketing, eh, jadi pemasarannya, jadi seorang call itu eh, memberikan pendapat atau reviewnya di media digital. Kemudian kita mengidentifikasi sektor bisnis yang ada di berita tersebut. Nah, jadi eh, di berita tersebut dijelaskan bahwa dari survei yang dilakukan dari sebanyak 100% responden, 92%-nya pernah menggunakan Instagram
untuk melakukan atau pernah eh, belanja suatu produk karena review dari Instagram gitu. Nah, untuk YouTube 90%, TikTok 87%. Nah, dari 81% responden itu pernah berbelanja terkait dengan fashion, kemudian 69% terkait dengan kecantikan, dan 63% terkait dengan elektronik. Sektor fashion dan kecantikan jadi yang paling dominan karena sangat bergantung pada visual atau review kepercayaan konsumen. Jadi misalnya ketika ada suatu orang yang berpengaruh mereview suatu produk di uh, media sosial mereka, secara tidak langsung orang-orang juga akan percaya bahwa oh si uh, public figure ini memakai produk ini, maka timbullah suatu kepercayaan dan timbullah suatu decision atau keputusan untuk membeli produk tersebut dari para pengikutnya gitu. Nah, ini yang sudah sedikit saya jelaskan tadi terkait dengan konsep digital marketing yang ada di berita tersebut ya, yaitu terkait dengan consumer journey atau perjalanan konsumen. Itu yang pertama dari awareness. Jadi ketika suatu orang mereview produk di digital di media sosial, orang yang berpengaruh, maka mereka juga mengenalkan terkait dengan brand. Nah, ketika sudah kenal, maka penontonnya akan menentukan nih consideration lewat apa? Lewat review dan testimoni dari produk yang sudah dikenalkan tadi gitu. Reviewnya gimana, testimoninya gimana gitu. Kemudian penonton merasa terpengaruh atau percaya terhadap review itu, maka mereka akan mengkonversikan uh, melalui bentuk pembelian yang disediakan melalui link affiliate atau promo kode gitu. Kemudian apa sih dampaknya? Dampak dari eh, strategi digital marketing khususnya terkait dengan call. Yang pertama untuk produsen. Ini akan meningkatkan brand awareness kepada para eh, pelanggannya gitu. Kemudian penjualan menjadi lebih cepat karena jangkauannya itu luas. Jadi eh, yang mana media sosial kan kita bisa bertukar informasi tanpa urusan jarak dan waktu. Informasi bisa berjalan dengan cepat dan luas gitu. Dan tentunya lebih murah karena dibandingkan dengan iklan-iklan konvensional, misal melalui banner atau di televisi, pasti akan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal. Kemudian bagi konsumen, mereka akan mendapatkan informasi yang lebih mudah dipahami karena mereka merasa lebih relate, dan biasanya konten-konten sekarang sudah bergeser kepada review sehari-hari. Jadi memang yang diberikan review atau opini yang relate dengan keadaan konsumen sehari-hari gitu. Kemudian konsumen juga mendapatkan gambaran produk sebelum mereka membeli sehingga bisa meyakinkan diri. Kemudian dampaknya bagi masyarakat apa sih? Menemukan lapangan kerja baru. Ini apa? Influencer misal, konten kreator, kemudian afiliator. Banyak lapangan-lapangan pekerja baru yang muncul dengan adanya tren strategi digital marketing melalui call ini. Kemudian tentunya dengan adanya pertumbuhan ekonomi kreatif digital. Nah, ini ada suatu potongan berita yang ada di berita tersebut. Laporan tahunan bertajuk E-commerce Influencer Marketing in South Asia yang dirilis Impact and Cube ini mengungkap pemasaran afiliasi kini memainkan peran sentral dalam pertumbuhan e-commerce berbasis influencer. Ini sering terjadi seiring makin tingginya ekspektasi konsumen terhadap konten yang orisinal, personal, bernilai, dan relevan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai dengan kondisi sehari-hari konsumen atau penonton. Kemudian apa sih rekomendasinya? Yang pertama, untuk pelaku usaha bisa memilih influencer atau reviewer sesuai target mereka. Misal katakanlah produknya terkait dengan kecantikan, maka uh, sebisa mungkin mencari influencer yang memang dirinya berkutat atau uh, sehari-harinya membahas tentang produk-produk kecantikan gitu. Kemudian fokus pada engagement, bukan hanya followers. Jadi yang penting selain dari followers yang banyak juga engagement, bagaimana influencer tersebut bisa melakukan engagement dengan para followernya gitu.
Kemudian evaluasi performa recall yang sudah diterapkan. Ini kita bisa mengevaluasi apakah dengan upaya-upaya yang sudah perusahaan lakukan atau pelaku usaha lakukan itu meningkatkan penjualan atau tidak gitu. Dan tentunya dijadikan dasar sebagai bahan untuk strategi ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.